Terus kenapa sih kok pakai gitu ya kan, Icon gitu kan? Ya saya sih satu gitu ya, stability dulu deh gitu, ya Oke. kan? Yang kita kedepankan tuh stability gitu ya kan. Downtime-nya berapa lama gitu, ya kan? Nah, selama saya pakai baru zero downtime, belum Oke. pernah ada downtime gitu ya kan. Nah, sementara kalau dibandingin yang sebelumnya gitu kan, saya masuk tahun lalu Maret 2024 itu pengalaman saya 2 kali downtime gitu, ya Oke. kan. Nah, jadi saya nomor satu kalau dari utilisasi saya ngelihatnya downtime-nya dulu gitu. Downtime-nya dulu Pak ya. Iya, downtime, kemudian bila terjadi downtime, respon time-nya berapa lama untuk recovery gitu. Ya kan? Harapannya sih zero downtime. Nah, Iya. so far Icon ini zero downtime. Hello Neticon, welcome to Icon Talk, inviting the most iconic people. Senang sekali tentunya kita kembali lagi hadir dalam program Icon Talk Season 3 episode 15. Senang sekali tentunya pada kesempatan kali ini kita ketemu lagi untuk bisa membahas ide-ide menarik dengan narasumber yang luar biasa pastinya ya untuk di program Icon Talk pada sesi kali ini pastinya ya. Dan Neticon, hari ini kita akan membahas tentang tema Go Digital, Go International dengan langkah besar dari Rumah Sakit Umum Daerah Inca Abdul Muiz bersama dengan PLN Icon Plus. Wah, menarik ya. Kira-kira siapa narasumber yang kita akan undang pada kesempatan kali ini? Pastinya sudah tidak sabar dan juga penasaran bagaimana visi misi dan juga program-program terbaik yang dikolaborasikan bersama dengan Icon dan juga RSUD Abdul Muiz pastinya ya. Dan kita bersama dengan narasumber yang penuh semangat hari ini bersama dengan Direktur RSUD Inca Abdul Muiz, Bapak Dr. Osa Rapsodia. Boleh kita sapa dulu. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Bapak Osa betul panggilannya? Iya, betul. Oke. Bagaimana perjalanannya dari Samarinda menuju ke Balikpapan? Ya, baik, lancar. Lancar ya, tidak ada halangan yang Nggak ada, berarti cuaca ya. bagus, Cuaca jalanan bagus. bagus. Ya. Oke, hari ini semangat Pak ya Semangat. untuk bisa memberikan Ya. informasi terbaik untuk Ya. kita semua pastinya ya. Pak Osa, untuk di RSUD Abdul Muiz ini sendiri, kita pengen tanya-tanya dulu nih ya. Untuk RSUD Abdul Muiz yang terletak di kota Samarinda, betul? Iya, betul, Samarinda. Oke, kota Samarinda, tepatnya di jalan apa Pak kalau kita boleh tahu Di Pak? HM Rifadin. Ya, Oh, di Samarinda oke. seberang. Samarinda seberang. Oke, sudah berapa tahun Pak? Udah dari 2007 rumah sakit itu berdiri. Sudah dari Iya. tahun 2007 sampai dengan 2025 Iya. pastinya memberikan pelayanan dan Iya. servis terbaik untuk masyarakat di Kota Samarinda Iya, betul. dan juga Provinsi Kalimantan Iya. Timur. Oke. Nah, Pak, apa sih Pak yang membedakan dari RSUD Abdul Muiz ini sendiri dengan rumah sakit lainnya di Kota Samarinda dan juga Provinsi Kalimantan Timur, Pak? Iya, jadi rumah sakit ini yang pertama milik pemerintah ya. Oke. Nah, jadi kalau milik pemerintah tentu ada penugasan-penugasan oleh pemerintah yang jadi program prioritas pemerintah. Yang ini mungkin tidak ada di rumah sakit yang lain. Gitu. Jadi kita tidak fungsi sosial itu lebih menonjol karena ada program-program pemerintah. Nah, kita tidak profit oriented. Gitu ya kan. Jadi kita lebih mengutamakan yang namanya pelayanan prima. Gitu, terlepas dari semua kapasitas-kapasitas yang ada di Kota Samarinda ya, rumah sakit swasta yang lain gitu. Nah, jadi sudah 1 tahun terakhir rumah sakit ini bertransformasi gitu ya. Kita melakukan yang namanya rebranding gitu, yang merubah wajah mulai dari tampilan fisik ya kan sampai dengan kemampuan sumber daya manusianya, hospitality-nya, gitu, ethical-nya, gitu. Jadi kalau ditanya yang membuat berbeda apa? Banyak, gitu ya kan. Dari segi fisikalnya, nanti kalau di Desember datang lihat, udah beda gitu, ya kan. Nah, terus dari sisi ethical-nya udah beda. Kalau mungkin 3 tahun yang lalu masuk rumah sakit,
wanginya wangi karbol. Oke, Pak. Kalau sekarang Sekarang apa, Pak? wanginya udah wangi kayak di kafe-kafe. Ya kan, merek-merek roti terkenal udah masuk. Udah masuk, Pak ya. Ada kafe kita punya 3. Oke, Kamu oke, Pak. Noki tinggal pilih gitu ya kan. Nah, terus orangnya gimana? Kalau Iya. dulu masuk orangnya pada apa ya mungkin nggak senyum Iya. gitu ya kan. Heeh. Nah, sekarang begitu masuk cerah-cerah pada muda-muda. Sudah disapa dengan ramah, Iya, pasti ya, Pak ya. ramah-ramah ya kan. Udah generasinya udah beda Oke. gitu. Jadi perubahannya cukup cepat ya dalam 1 tahun 2 tahun terakhir. Oke, luar biasa. Netikon ini adalah salah satu inovasi dan juga peningkatan fasilitas pelayanan dari Rumah Sakit Umum Daerah di Kalimantan Timur, di Iya. Samarinda pastinya ya, untuk bisa memberikan servis dan pelayanan terbaik untuk masyarakatnya pastinya ya. Iya. Nah, Pak Osa, kalau kita boleh tanya-tanya sedikit nih tentang program atau proyek yang kita tahu bahwasannya kerjasama pemerintah dengan badan usaha yang dilakukan oleh Rumah Sakit Abdul Muiz ini sendiri bersama dengan badan usaha dan juga berkolaborasi dengan pemerintah kota pastinya. Boleh diceritain nggak sih Pak, apa itu yang spesial? Iya, jadi ini juga dalam upaya Rumah Sakit Umum Daerah itu menerjemahkan visi dan misi dari Bapak Wali Kota. Gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa membangun Kota Samarinda dengan melibatkan dari berbagai stakeholder. Oke. Ya kan? Nah, keterlibatan pemerintah daerah udah pasti. Tapi bagaimana mengajak sektor swasta. Nah, dalam konteks rumah sakit untuk KPBU itu kan sebenarnya adalah PPP ya, Public Private Partnership. Jadi pemerintah mengajak swasta, yuk sama-sama kita bangun, kemudian sama-sama kita kelola gitu. Jadi dia juga dia desain, dia build, dia operating, dia managing, dia maintenance gitu. Oke. Nah, jadi kalau udah 4 aspek itu masuk semua, berarti kan bukan hanya bangunan fisiknya, ya kan, tapi isinya, operatingnya, gitu ya kan, menjalankannya, kemudian memanagingnya, gitu. Jadi membuat sebuah rumah sakit internasional itu benar-benar yang dijalankan, ya kan, di operating, di managing oleh internasional gitu. Nah, terlepas siapapun nanti karena ini masih dalam tahapan procurement ya, dalam lelang gitu ya kan. Nah, walaupun misalnya nanti ada juga perusahaan-perusahaan lokal Indonesia yang ikut. Nah, boleh dia lokal, tapi playground dia udah di internasional gitu. Ya, jadi kita juga nggak menutup kemungkinan hanya internasional yang move into Samarinda ya, tapi juga perusahaan-perusahaan nasional yang memang dia segmennya udah di level internasional gitu. Oke, luar biasa. Semakin banyak berkolaborasi, bekerja sama, pastinya akan meningkatkan berbagai macam aspek pastinya Pak ya, betul. untuk kemakmuran dari masyarakat di Kalimantan Timur pastinya ya. Sebenarnya sih akses ya. Jadi kita itu mau menciptakan akses dalam konteks kesehatan, bukan hanya untuk warga kota Samarinda, tapi sekelilingnya karena Samarinda kan ibu kota provinsi. Betul. Ya kan, siapa sih orang yang belum pernah ke Samarinda gitu ya? Ya kan, kalau dia udah 5 tahun, 6 tahun pasti ya walaupun cuma lewat segala macam pasti pernah lah. Pasti. Ya kan? Nah, ada akses di situ yang levelnya international level gitu. Ya kan? Kita nggak berupaya untuk menggantikan Penang, enggak. Menggantikan Singapura, enggak gitu ya kan? Karena kita ada segmen sendiri gitu. Nah, gitu. Jadi kita memberikan akses kepada masyarakat Samarinda dan sekitarnya terhadap pelayanan yang bermutu dengan standar internasional. Gitu. Oke, luar biasa sekali Netikon ya untuk kemajuan dan juga berbagai macam program terbaik yang sudah dilaksanakan bersama dengan RSUD IA Muiz bersama dengan pemerintah Kota Balikpapan dan juga stakeholder lainnya pastinya ya. Netikon, satu informasi menarik ini ya, bahwasannya Rumah Sakit Umum Daerah IA Muiz ini sendiri sudah menggunakan layanan fasilitas bersama dengan Icon Plus teman-teman semuanya ya Netikon. Dan kita pengen cari tahu sama-sama bagaimana Pak awal mula kenal Icon Plus dan juga dengar-dengar menggunakan fasilitas layanan internasional
Ethernet Corporate 100 Mbps. Benar ya Pak ya? Iya. Udah mau kita naikin tuh. Oh, naikin. Iya, mudah-mudahan. Tadi udah ngomong juga. Karena tahun ini kita bangun itu 2 gedung perawatan dan 1 gedung manajemen. Gitu. Oke. Jadi kapasitasnya harus nambah gitu ya kan. Terus kenapa sih kok pakai gitu ya kan, Icon gitu kan? Ya saya sih 1 gitu ya, stability dulu deh gitu. Oke. Ya kan? Yang kita kedepankan tuh stability gitu ya kan. Downtime-nya berapa lama gitu, ya kan? Nah selama saya pakai baru zero downtime, belum pernah ada downtime, gitu ya kan. Nah sementara kalau dibandingin yang sebelumnya gitu kan, saya masuk tahun lalu Maret 2024 itu pengalaman saya 2 kali downtime gitu, ya kan. Nah jadi saya nomor 1 kalau dari utilisasi saya ngelihatnya downtime-nya dulu. Downtime-nya dulu Pak ya. Iya, downtime. Kemudian bila terjadi downtime, respon time-nya berapa lama untuk recovery gitu, ya kan. Harapannya sih zero downtime. Nah, so far Icon ini zero downtime. Gitu. Oke, bagaimana Pak rasanya Pak menggunakan Ya Icon, cukup puas lah. Artinya puas ya? sekarang dengan pengembangan kapasitas kita kan dituntut electronic medical record ya sekarang. Tahapannya untuk electronic medical record di rumah sakit udah mencapai 70-an%. Oke. Gitu ya. Instalasi rawat jalan untuk poliklinik udah semua, udah 100%. Kemudian kemarin kita baru menyelesaikan dengan BPJS itu apotek online. Nah, apotek online itu RSUD Yamuis itu yang pertama di Samarinda untuk apotek online. Gitu. Jadi semua base-nya itu dengan cloud. Nah, ini kan harus ada infrastruktur internet yang cukup ya, yang stabil, bukan masalah kuat dan ini, yang penting stabil gitu di rumah sakit. Jadi pasien yang datang berobat rawat jalan, dia nggak perlu lagi nunggu di apotek, dia cukup lapor, dia pulang, ya kan, dia ngisi aplikasi apotek online, udah connect, udah bridging sama BPJS, obatnya diantar ke rumah, pakai PT Pos. Iya. Nah, bedanya sama swasta di mana? Bedanya karena kami pemerintah, semua ditanggung sama pemerintah gitu. Nah, tapi ada prioritas. Prioritasnya kelompok rentan. Iya. Itu dulu gitu ya kan. Apa kelompok rentan? Yang disabilitas, ibu hamil, anak-anak. Nah, gitu. Oke. Itu yang membuat different value-nya dari pemerintah dan swasta. Oke. Ya kan? Nah, contohnya lagi misalnya sekarang kita juga udah memakai pemesanan makanan itu lewat online. Oke. Ya, jadi pasien yang dirawat inap di rumah sakit, ya kan, kalau dia tidak ada menu khusus ya, misalnya ada diet tertentu dari dokter spesialis, dia bisa pesan makan. Nah, ada menunya, dia bisa pilih gitu, 3-4 menu. Nah, orang ngelihat biasa aja gitu kan, gue di rumah sakit swasta biasa gitu, ya kan. Nah, tapi di kami memulainya di kelas 3. Oke. Gitu, rumah sakit umum pemerintah mulai dari kelas 3 yang iurannya paling murah. Ya kan? Nah, kalau mau apple to apple bandinginnya, silakan cari rumah sakit swasta yang kelas 3 melayani peserta JKN yang bisa pilih menu makanan, silahkan. Nah, survei sendiri. Kita comparingnya gitu. Nah, itu semua membutuhkan itu tadi kan jaringan internet yang stabil. Oke. Gitu. Oke, luar biasa sekali. Netikon itu adalah salah satu dampak yang langsung dirasakan oleh pasien pastinya, kemudian tenaga medis dan juga karyawan yang bekerja di RSUD Abdul Muiz ini sendiri ya Pak ya. Oke, Pak Osa, untuk tema kali ini Go Digital, Go International yang sudah kita singgung di awal tadi Pak ya. Nah, apa nih Pak pesan kepada masyarakat Samarinda di Provinsi Kalimantan Timur tentang pentingnya transformasi digital rumah sakit dalam meningkatkan kualitas kesehatan nih Pak Osa? Iya, sekarang kita dikelilingi oleh dunia yang serba digital, ya kan? Kalau kita nggak ikut, kita tertinggal. Oke. Nah, dalam konteks layanan kesehatan, kita juga dalam posisi transisi untuk melatih masyarakat agar kalau datang berobat dimanapun di Samarinda itu sudah harus dengan digital. Oke. Mendaftar dengan mobile JKN. Gitu. Dia download mobile JKN, kalau dia BPJS Kesehatan dia download, semua fiturnya ada di situ gitu. Bukan hanya ke rumah sakit Yamuis, ke rumah sakit manapun bisa gitu. Nah, daftarnya di situ. Begitu udah daftar, ya kan,
udah tahu, oh saya masuk ke dokternya jam 9. Oke. Saya ketemu sama dokternya misalnya di aplikasi katanya setengah 10. Ya datangnya jangan pagi-pagi, ya kan? Setengah 10 datangnya jam 9 Jam kan. 9, betul. Tinggal duduk di depan poli, Iya. ya kan? Atau kalau dia mau ke kafe, dia nongkrong dulu di kafe gitu kan. 9.15 dia deketin poli, begitu namanya muncul di layar, dia masuk. Nah, edukasinya itu yang penting. Gitu. Kita udah di tahapan di situ. Oke. Nah, transformasinya di situ. Nah, kemudian kita juga di Samarinda di Yakmuis itu mulai tahun lalu udah menerapkan face recognition untuk Oke. pendaftaran. Nah, jadi dia udah daftar pakai mobile. Iya, Pak. Nah, begitu dia mau masuk ke poli dokter, ketemu dokter, dia ketemu perawat, nanti dia harus dimasuk aplikasi face recognition. Ini orang bener nggak sih gitu? Yang datang ini dia pakai kartu orang lain atau enggak gitu. Jadi nggak bisa lagi kita pinjam-pinjaman kartu gitu. Nah ini kan transformasi nih, gitu ya kan. Jadi ya ini sangat cepat terjadi dan it happening gitu, even di RSUD. Nah jadi jangan berpikir lagi RSUD itu tempat yang penuh dengan antrian, Iya. kumuh dan bau karbol. Nah, Muis nggak gitu. Gitu. Oke, luar biasa. Jadi itu Netikon untuk pesan yang disampaikan oleh Pak Dr. Osa pastinya ya untuk peningkatan kualitas dan juga pelayanan dengan berbasis transformasi digital pastinya ya. Satu lagi nih Pak, apa yang ingin Bapak sampaikan untuk komitmen bersama dengan masyarakat Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur pastinya ya untuk bisa meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan mungkin ada sosial medianya dari RSUD Abdul Muiz Ya, mungkin Pak? banyak. Banyak ya Pak ya? Banyak. Semua platform digital Semua platform pakai. digital. Cari Oke. aja Insa Abdul Muiz muncul tuh. Muncul semua Pak ya? Iya, Oke, iya. boleh Pak. Silakan diberikan pesan untuk Netikon yang menyaksikan program kita hari ini. Iya, jadi masyarakat Samarinda itu harus smart ya. Kalau pesan dari pemerintah pusat ya kan, kemudian sesuai sama visi Bapak Wali, nomor satu adalah jangan sakit deh gitu, jaga kesehatan. Oke, Pak. Gitu ya. Jadi bukan berarti RSUD itu berharap orang sakit banyak enggak gitu. Kami lebih senang kalau orangnya sehat gitu. Ya kan? Nah, jadi dalam konteks pelayanan kesehatan ya pelayanan kita udah berikan ada standarnya namanya pelayanan prima Iya. ya kan? Itu dinilai oleh Kemenpan RB tiap tahun kita dilakukan penilaian. Di dalamnya ada salah satunya juga transformasi digital. Jadi di media promosi kesehatan rumah sakit di dalamnya itu banyak gimana sih kalau orang kencing manis itu apa yang harus dilakukan di rumah gitu. Oke. Jadi jangan sedikit-sedikit langsung ke rumah sakit, ya kan? Kasihan juga gitu. Ya, satu mengurangi kemampuannya untuk bekerja. Waktunya untuk orang rumah berkurang. Dia harus ke rumah sakit ketemu dokter. Padahal hal itu bisa dicegah di rumah. Gitu. Nah itu tinggal dilihat tuh. Ya. Medsos-medsosnya banyak, tinggal diketik aja ya Muis gitu ya kan. Tuh munculan semua, media-medianya keluar semua, mau penyakit apapun dan kita sering live. Ya, ada namanya Binar Muis, ada namanya Wadah Bekesah, banyak deh gitu. Ya banyak. Oke, jadi memang memberikan edukasi, Iya, informasi, dan juga kemudahan akses Netikon ya untuk bisa langsung berkomunikasi bersama dengan RSUD Abdul Muiz untuk bisa memberikan pelayanan kesehatan dan juga fasilitas terbaik untuk masyarakat di Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur pastinya ya. Pak Osa, terima kasih banyak. Terima kasih untuk obrolan kita hari ini. Mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan lagi? Ya, intinya jaga kesehatan deh gitu ya kan. Kita tetap RSUD itu ya kalau bisa RSUD itu sepi gitu. Iya, ya Pak. kan? Jangan banyak-banyak kunjungannya masyarakat sehat. Iya. Kami tim dokter tuh seneng gitu kalau masyarakat sehat. Ya kan? Kita bukan berarti kita membuat rumah sakit umum daerah yang go internasional, kemudian kita berharap orang Samarinda dan sekitarnya sakit enggak. Iya. Nah, ya kan RSUD internasional itu lebih fokus pada kualitas pelayanannya. Oke. Kemudian segmentasinya meluas gitu. Iya. Bisa aja orang dari Banjarmasin datang, orang dari Makassar datang gitu ya kan. Nah, jadi fokusnya untuk ya goalnya sih sebenarnya medical tourism gitu ya kan. Nah, tapi intinya ya itu kita happy ya kan, dokter tuh happy kalau masyarakatnya sehat. Oke. Gitu.
semua sehat, semua bahagia Iya, pastinya ya, iya. dan juga pastinya sukses selalu Sukses selalu. untuk RSUD Abdul Muiz, Terima dan juga kasih. terima kasih banyak untuk kolaborasi Iya. bersama dengan Icon Plus sampai dengan tahun-tahun yang akan datang Iya, pastinya Pak ya, iya. dan juga terus bisa memberikan pelayanan dan juga fasilitas terbaik dan kolaborasi pastinya ya Iya. antara RSUD Abdul Muiz bersama dengan Icon Plus Iya. pastinya. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih. Sukses selalu. Terima Sampai kasih. bertemu di lain kesempatan Ya, pastinya ya. sehat-sehat. Sehat-sehat. Nantikom, terima kasih banyak untuk program Icon Talk pada sesi kali ini pastinya episode ke-15 di season ketiga tahun 2025. Sampai bertemu lagi di program Icon Talk berikutnya pastinya ya, dengan berbagai macam pembahasan dan pastinya dengan berbagai narasumber yang hebat-hebat pastinya yang bisa memberikan inspiratif, edukasi dan juga menghibur untuk kita semua. Pak Osa, kita dadah-dadah dulu ya. Ya. Terima kasih banyak. Sampai Terima ketemu kasih. di Icon Talk berikutnya. Dadah!